Tapi tetap nazarnya dilaksanakan. Ditaruh. Dan bagaimana seorang ibu dari sejak anak itu di perut menginginkan anaknya jadi khadimatur Rabb. Jadi pelayan Tuhan. Bagaimana kira-kira anak itu lahir? Maka wanita-wanita yang hamil niatkan anaknya kepingin jadi apa nanti kau lahir. Sehingga engkau terus berdoa. 9 bulan 10 hari kau terus berdoa memohon agar anak itu jadi anak yang soleh. Kau minta sama Allah. Sehingga anak itu lahir. Allah udah tahu dengan doamu selama 9 bulan. Maryam tumbuh benar-benar menjadi hamba yang tahu dengan Tuhannya. Dia mengatakan itu dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah tuh kasih rizki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Gak ada perhitungan. Kalau Allah mau kasih tanpa perhitungan. Apa yang dilakukan Zakaria? Mendapatkan angin segar dari seorang wanita dapat ilmu tentang Allah yang diingatkan olehnya. Dia tahu sama Allah. Tapi di situ Nabi Zakaria mengatakan, Allah menceritakan, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika itu dalam kondisi Nabi Zakaria sudah putih, udah tua renta, dia berdoa. Dia minta sama Allah. Karena Allah nyuruh dia minta. Maka dia minta sama Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Zakaria? Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakan kepadaku ya Allah dari sisimu. Bayangkan, minta dari sisi Allah. Tidak minta dari mana-mana. Dia minta dari sisi Allah, dzurriyyatan thayyibah, anak keturunan yang baik. Kenapa? Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, kau itu maha mendengarkan doa. Apa yang terjadi? Allah kasih anak yang nama anak itu Allah yang memberikannya. Antum bisa bayangkan. Nabi Zakaria punya anak yang namanya langsung pemberian Allah. Ya. Allah kabulkan doanya. Di surah Al-Anbiya ayat 89-90 Allah mengatakan, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan Nabi Zakaria tatkala menyeru Rabbnya, mengatakan Rabbi, wahai Rabbku. Kau tahu ketika kau mengatakan Rabbi, hadirkan di hatimu Allah tuh yang punya aku. Allah tuh yang punya rumahku ini. Allah tuh yang punya kota Bandung ini. Allah tuh yang punya Indonesia. Allah tuh yang punya langit 7 lapis. Yang punya mentari yang tenggelam di barat terbit. Itu Allah yang punya Rabbi. La tadharni farda. Jangan tinggalkan aku sendiri ya Allah. Tanpa adanya pewaris. Engkau sebaik-baiknya yang memberikan warisan ya Allah. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doa. Setelah berapa tahun? Mungkin setelah 70 tahun. Antum bayangkan seorang hamba. Kalau Nabi Zakaria berdoa sejak umur 30 tahun. Sampai umur 100 tahun berarti 70 tahun dia berdoa. Dan dia yakin Allah bisa kabulkan doanya. Husnudzon yang perlu kita hadirkan ya, kepada Allah. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya. Yang nama Yahya itu belum ada. Sebelum Nabi Yahya nggak ada orang nama Yahya. Nabi Yahya itu anak pertama di muka bumi ini yang membawa nama Yahya. Kami kasih Yahya. Wa aslahna lahu zawjah. Istrinya kita perbaiki. Istrinya kita perbaiki. Karena apa? Karena ada orang-orang yang mandul. Kita udah ke dokter nggak mungkin bisa punya anak. Iya, secara medis nggak mungkin.
Tapi Allah bisa perbaiki. Dan berapa banyak orang-orang yang sudah divonis oleh dokter nggak bisa punya anak, dia punya anak. Siapa yang ngasih? Allah. Tinggal kau berdoa. Banyak wanita yang putus asa, jemaah. Udah 10 tahun nggak punya anak, ya gimana? Kalau yang laki ngomongnya apa? Kalau nggak punya anak 10 tahun, jemaah. Anak kayaknya mau kawin lagi lah. Anak. Doa cuma setahun. Dia ngomong, anak lihat. Kalau bini anak nggak punya anak 10 tahun, anak cari gantinya, umpamanya. Boleh kau cari ganti. Tapi kau harusnya berdoa 10 tahun itu. Minta terus. Dan jangan takut ada seorang yang punya anak setelah umur 60 tahun. Mungkinkah Ustaz? Apakah ada yang mustahil buat Allah? Nggak ada, jemaah. Kita nggak yakin sama Rob kita. Allah tuh bisa mengeluarkan dari batu seekor onta, jemaah. Nggak dalam bayangan. Bisa Allah lakukan itu. Apalagi dari rahim istrimu. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Baik, alhamdulillah. Hadiahnya udah datang. Kita mau kasihkan sekarang. Nah, ini kasih yang belakang sana. Angkat tangan. Iya, antum bawa ke belakang. Insyaallah ini yang belakang sini. Nah. Kalau tadi para nabi, Ustaz, itu kan nabi-nabi, Ustaz. Jamaah kita nggak usah bohong, kita nih. Apakah doa-doa antum tidak dikabulkan sama Allah? Banyak doa antum yang dikabulkan sama Allah. Masya Allah. Ini keterlaluan panitianya. Tadi nggak ada sama sekali, sekarang mau ditumpuk semua di sini. Nah, lah 2 aja lah bang. Masya Allah. Jazakallah khair. Di masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat wanita yang bernama Khawlah bintu Tha'labah. Dia memiliki suami namanya Aus ibn Samit. Saudaranya Ubadah bin Samit. Khawlah cerita. Aku tuh menjadi istrinya Aus bin Samit yang dia sudah tua sebenarnya. Katanya Khawlah, kana syaikhan kabiran qad sa'a khuluquh. Dia udah tua renta, akhlaknya buruk lagi. Suatu hari Aus masuk ke rumah, dia ngomong sesuatu, aku membantahnya. Faghatib, marah Aus karena dibantah oleh istrinya. Apa kata Aus? Anti alayya ka dhahri ummi. Engkau buat aku seperti punggung ibuku. Apa maknanya? Ya sudah haram. Bolehkah seorang mendatangi ibunya? Boleh. Aus memisalkan istrinya seperti punggung ibunya. Thumma kharaj. Kemudian Aus keluar, dia majelis, duduk bersama sahib-sahibnya beberapa waktu, lalu habis itu masuk ke rumah lagi. Fa idza huwa yuriduni an nafsi. Dia mau sama aku. Mau mendatangi aku setelah tadi mengatakan aku seperti punggung ibunya. Apa kata Khawlah? Kalla walladhi nafsu Khuwailah biyadihi la takhlus ilayya wa qad qulta ma qult hatta yahkum Allah wa rasuluhu fina bihukmin. Enggak. Demi Allah, demi yang jiwa Khuwailah ada di tangannya,
nggak boleh kau menyentuh aku.